Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cahaya Ilmu, channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan pelajaran. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Langit Arabia masih gelap. Angin malam membawa bisikan yang tak terdengar oleh manusia, seakan menyiapkan bumi untuk kelahiran seorang legenda. Di hamparan pasir tak berujung itu, takdir mulai bergerak, perlahan, namun pasti. Di tengah lembah Mekah, kota suci yang menjulang di antara gurun tandus, suku Quraisy hidup dalam kehormatan dan kekuatan. Salah satu kabilah yang paling dihormati adalah Bani Makhzum, para ahli strategi, penunggang kuda, pembawa panji perang. Pada tahun 592 Masehi, di rumah seorang bangsawan Quraisy, lahirlah seorang bayi yang kelak membuat para kaisar bergetar mendengar namanya. Dialah Khalid bin Al-Walid, putra Al-Walid bin Al-Mughirah, tokoh paling berpengaruh di Bani Makhzum, panglima, pemimpin dan ahli strategi. Ibunya adalah Lubabah binti Al-Harith, wanita mulia dari keluarga yang dihormati di Hijaz. Nasabnya menjulang jauh ke atas, menyambung kepada Quraisy. Khalid bin Al-Walid, bin Al-Mughirah, bin Abdullah, bin Umar, bin Makhzum, bin Yaqadhah, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, Quraisy. Di rumah itu, seorang kesatria telah dilahirkan, dan sejarah mulai mencatat langkah pertamanya. Sejak kecil, Khalid tidak dibesarkan dengan dongeng, tetapi oleh denting pedang dan derap kuda. Ia belajar memanah sebelum usianya dewasa, menguasai kuda sebelum mengenal permainan kanak-kanak. Darah Bani Makhzum mengalir, darah para panglima. Tak seorang pun menyangka bahwa anak dari keluarga Makhzum ini, yang lahir dari garis panjang Quraisy yang mulia, akan menjadi Saifullah, pedang Allah yang tidak pernah patah. Ia tumbuh dari rumah seorang panglima, dari rahim seorang wanita yang lembut namun kuat, dan dari nasab yang terhormat sejak Ka'ab bin Lu'ay hingga Fihr. Takdirnya menanti di medan perang yang belum pernah ditapaki manusia biasa, dan dunia belum pernah melihat kesatria seperti dirinya. Sejak usia yang masih belia, Khalid tidak dibesarkan seperti anak-anak Quraisy lainnya. Ketika yang lain bermain di antara bayang-bayang rumah, Khalid justru menyentuh dinginnya besi pedang ayahnya. Dari tangan Al-Walid bin Al-Mughirah, panglima paling disegani Quraisy, Khalid belajar bahwa kehormatan harus dipertahankan, bahkan dengan darah. Kabilah Makhzum adalah jantung kekuatan perang Mekah. Mereka adalah penjaga panji, pemilik kavaleri tercepat, dan strategi mereka dicatat oleh kabilah-kabilah lain. Di tengah mereka berdiri seorang anak kecil yang matanya menyala seperti bara. Khalid menyerap gerakan para prajurit, menirukan langkah kaki, hingga akhirnya mampu menirukan formasi perang sebelum usianya genap 10 tahun. Khalid belajar memanah bukan untuk permainan, tetapi untuk hidup dan mati. Ia menghabiskan hari-harinya di luar kota, menembakkan anak panah ke pohon-pohon gurun hingga tangannya bergetar. Dan saat panah itu akhirnya melesat tepat pada sasaran, ayahnya hanya tersenyum seolah melihat masa depan yang telah ditentukan. Sebelum tubuhnya kuat, Khalid sudah mengenal kekuatan seekor kuda. Ia belajar menunggang sejak kaki kecilnya bahkan belum mampu menyentuh pelana. Gerakan kuda baginya seperti bahasa kedua, dan kelak, kavaleri menjadi senjata utamanya di medan perang. Di antara debu yang berterbangan, seorang kesatria masa depan sedang ditempa. Di usia remaja, Khalid bukan hanya kuat, ia juga cerdas membaca gerak lawan. Dalam latihan pedang, ia mampu melihat celah yang tak dilihat anak seusianya. Prajurit dewasa berkata, "Anak ini matanya seperti mata elang." Dan mereka benar.
Khalid tumbuh bukan hanya sebagai petarung, tetapi pemikir perang. Tidak ada yang mengajarinya strategi secara formal. Namun Khalid memahami medan, arah angin, kecepatan kuda dan kelemahan pasukan, seolah itu adalah bahasa yang sudah tertulis dalam darahnya. Inilah masa ketika seorang anak mulai membentuk fondasi sebagai jenius militer yang kelak mengubah jalannya sejarah Islam. Khalid tumbuh sebagai kesatria Quraisy yang gagah, sementara dakwah Nabi Muhammad SAW berkembang cepat di Mekah. Pertentangan antara iman dan kekufuran pun membesar. Di pihak Quraisy, Khalid menjadi salah satu pilar kekuatan. Ketika Quraisy mempersiapkan balasan atas kekalahan Badar, Khalid berdiri di barisan depan. Ia bukan hanya seorang kesatria, ia adalah otak strategi kavaleri Quraisy. Di balik tenda perang, ia merencanakan manuver yang kelak menjadi salah satu taktik paling menentukan di Uhud. Di lereng Gunung Uhud, pasukan Quraisy menghadapi pasukan Muslim. Khalid memimpin kavaleri sayap kanan, pasukan tercepat dan paling disiplin. Ketika para pemanah Muslim meninggalkan pos mereka, Khalid melihat celah itu, seperti seekor elang melihat mangsanya. Ia memutar kavaleri, menyerang dari belakang, dan pertempuran berubah dalam sekejap. Uhud menjadi ujian berat bagi kaum Muslim. Debu naik ke langit, pedang beradu, dan jeritan pertempuran memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, Khalid memimpin pasukan dengan kecepatan dan insting yang menakutkan. Hari itu, Quraisy bersorak. Khalid memenangkan Uhud, tetapi kemenangan itu bukanlah kedamaian. Ia mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW selamat. Ia mendengar tentang para sahabat yang gugur, dan sesuatu dalam dirinya mulai bergetar. Hatinya belum tunduk, tapi mulai bertanya. Beberapa tahun kemudian, Quraisy kembali datang, kali ini dengan sekutu besar dalam Perang Khandaq. Khalid memimpin unit kavaleri yang mencari celah di parit yang digali kaum Muslim. Namun setiap manuvernya terhalang, setiap upaya pemecahan barisan ditutup rapat. Untuk pertama kalinya, Khalid merasakan kekuatan strategi kaum Muslim yang tidak bisa ditembus pedang ataupun kuda. Melihat pasukan Islam yang lebih disiplin, melihat strategi Nabi Muhammad SAW yang tak pernah ia duga, dan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh hati, Khalid mulai menyadari sesuatu. Ini bukan sekedar peperangan. Ini adalah kebenaran yang sedang turun ke bumi, dan hatinya mulai condong ke arah cahaya. Di Mutah, Khalid melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Pasukan Muslim jauh lebih sedikit. Namun, mereka tidak lari. Mereka bertempur dengan hati yang seolah tidak takut mati. Dan untuk pertama kalinya, Khalid melihat bahwa kekuatan Rasulullah bukan sekadar strategi. Ada cahaya, ada keteguhan yang tak mampu dijelaskan dengan akal manusia. Setibanya di Mekah, hatinya tidak lagi sama. Ia pernah memimpin pasukan untuk melukai kaum muslimin, tetapi takdir membalikan segalanya. Di ruang sepi itu, Khalid merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Kegelisahan, kerinduan akan kebenaran, dan suara hati yang terus berbisik. Kebenaran itu ada pada Muhammad, bukan pada berhala-berhala Quraisy. Sebuah mimpi datang, sebuah jalan bercabang, satu gelap, berbatu, penuh bayang-bayang, satu terang, luas, dipenuhi kedamaian. Ketika ia terbangun, ia tahu Allah telah mengirimkan tanda. Akhirnya, keputusan itu lahir. Khalid menoleh ke Mekah untuk terakhir kalinya. Tanpa dendam, tanpa amarah, ia meninggalkan tanah kelahirannya untuk mendekap cahaya iman yang memanggilnya sejak lama. Dan di kota yang penuh rahmat itu,
Khalid bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada caci maki, tidak ada teguran, hanya senyuman lembut seorang nabi yang berkata, "Aku tahu Khalid akan datang kepada kami." Air mata menetes di wajah sang panglima. Pedang yang dulu digunakan untuk melawan Islam, kini ia serahkan untuk membela agama Allah. Setelah mengucapkan syahadat, Khalid merasakan bahwa seluruh masa lalunya terbakar habis oleh cahaya iman. Dulu, pedang itu ia gunakan untuk melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini, pedang yang sama akan menjadi alat untuk melindungi Islam. Inilah hari ketika seorang kesatria dilahirkan kembali. Setelah masuk Islam, Khalid tidak lagi berlatih untuk kejayaan Quraisy. Ia melatih tubuh dan jiwanya untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar, membela kalimat Allah. Setiap tebasan, setiap hembusan nafas adalah zikir yang bergerak. Islam tidak hanya mengubah hatinya, tapi juga arah pikirnya. Khalid memahami bahwa kemenangan bukan hanya keberanian, tetapi kecerdasan, kesabaran, dan keyakinan pada pertolongan Allah. Di atas pasir itu, lahir strategi-strategi yang kelak mengguncang dunia. Dan pada hari ketika Khalid menyelamatkan pasukan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau adalah Saifullah, pedang Allah." Itulah gelar yang tidak diberikan oleh seorang raja, tidak diturunkan oleh sebuah kerajaan, tetapi dianugerahkan oleh langit. Dengan iman di dadanya dan gelar pedang Allah di pundaknya, Khalid tidak lagi menjadi panglima Quraisy. Ia kini menjadi penjaga umat, panglima yang kelak akan mengguncang Romawi, menjatuhkan Persia, dan menorehkan sejarah yang tak pernah pudar. Inilah permulaan dari legenda yang tak pernah patah. Mu'tah adalah medan ujian. 200.000 pasukan Romawi berhadapan dengan 3.000 pasukan Muslim. 3 panglima gugur satu persatu, dan pasukan mulai gentar. Namun saat panji jatuh, Khalid bangkit. Dengan kecerdasan yang hanya dimiliki panglima terpilih, ia mematahkan kepungan Romawi, mematahkan semangat musuh, dan menyelamatkan pasukan yang hampir musnah. Pada hari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya Saifullah, pedang Allah yang tak pernah patah. Yamamah bukan sekedar perang, ini adalah pertempuran melawan kezoliman dan kebohongan. Musailamah Al-Kadzab dan ribuan pengikutnya membentang seperti gelombang kegelapan. Di tengah kekacauan, Khalid mengubah formasi, memecah barisan musuh, dan memimpin serangan yang menggetarkan bumi Yamamah. Perang itu menjadi titik balik, meneguhkan kembali persatuan umat dan menumbangkan pendusta yang mengaku nabi. Ajnadain adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam dan kekaisaran superpower. Pasukan Romawi berlapis baja, tubuh mereka memantulkan sinar matahari seperti dinding perak. Namun Khalid tidak gentar. Ia memecah barisan Romawi dengan strategi kilat, memukul dari sisi, memotong jalur suplai, dan menjatuhkan moral musuh tanpa ampun. Di medan inilah dunia mulai memahami Khalid bukan hanya panglima, ia adalah badai. Di Yarmuk, segalanya dipertaruhkan. Kaisar Romawi mengerahkan pasukan raksasa lebih dari 200.000 prajurit. Namun Khalid membaca angin, pola gerak musuh, dan setiap celah yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ia mengecah pasukan menjadi unit kecil yang lincah, mengurung musuh dari lembah, dan memanfaatkan badai angin gurun yang meniup debu ke wajah Romawi. Hari itu,
dunia menyaksikan kekalahan telak salah satu kekaisaran terbesar, dan nama Khalid Saifullah menjadi gema yang menembus sejarah selama berabad-abad. Dengan strategi, keberanian, dan iman, Khalid menaklukkan medan yang menelan ribuan pasukan besar. Ia bukan panglima yang lahir di istana, namun Allah menjadikannya pedang yang mengubah sejarah dunia. Dari Mu'tah hingga Yarmouk, jejaknya tetap tak terhapuskan. Ia adalah badai gurun yang membawa cahaya dan panglima yang tak terkalahkan di medan apapun. Yarmouk bukan sekedar pertempuran. Ia adalah titik balik sejarah, tempat dua kekuatan terbesar di dunia bertemu dalam satu lembah yang sunyi. Di satu sisi, Kekaisaran Romawi dengan armor perak dan barisan tak berujung. Di sisi lain, pasukan kecil yang dipimpin satu nama, Khalid bin Walid Saifullah. Lembah Yarmouk menahan napas, menunggu badai yang akan mengubah dunia selamanya. Kekaisaran Romawi memiliki jumlah dan perlengkapan, namun Khalid memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya, strategi yang tak terduga. Ia memecah pasukan menjadi unit lincah, menggerakkannya seperti angin gurun, sulit dibaca, sulit dihentikan. Inilah ciri khas Saifullah. Ia bertempur seperti badai, datang dari arah yang tidak terduga. Ketika mentari naik, dua dunia bertabrakan. Dinding baja Romawi melaju seperti banjir besar, namun Khalid membalas dengan kavaleri tercepat di Jazirah Arab. Debu gurun naik seperti kabut perang, suara baja, teriakan dan takbir bersatu menciptakan simfoni yang mengguncangkan lembah Yarmouk. Angin gurun berhembus, menutupi mata pasukan Romawi, mengacaukan formasi, menyelinap masuk ke celah-celah barisan baja. Khalid melihat kesempatan itu. Ia menyerang, bukan hanya dengan pedangnya, tetapi dengan angin yang seolah diturunkan untuk membantunya. Ketika garis musuh mulai retak, suara takbir menggema di seluruh lembah. Serangan terakhir dilancurkan dan dinding baja yang tampak tak bisa ditembus itu akhirnya runtuh. Romawi, kekaisaran besar yang menguasai dunia selama ratusan tahun, tersungkur di depan strategis orang pria yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Yarmouk bukan hanya kemenangan, itu adalah bukti bahwa iman, keberanian, dan kecerdasan dapat mengguncang imperium terbesar dunia. Di lembah itu, Saifullah mencapai puncak kejayaannya, bukan karena jumlah pasukan, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang teguh. Kadang, ujian terbesar bukan datang dari musuh, tetapi dari saudara sendiri, bukan di medan perang, melainkan di dalam hati. Di tangannya, sebuah keputusan yang akan mengguncang dunia Islam. Tidak ada guncangan di wajahnya, tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya seorang hamba yang tunduk pada keputusan Tuhannya. Di saat banyak manusia mengejar kehormatan, Khalid justru melepaskannya dengan kemuliaan. Khalid berkata, "Aku berperang bukan untuk Umar dan bukan untuk kekuasaan. Aku berperang untuk Allah." Dialah panglima yang memenangkan puluhan peperangan, tetapi kini berdiri sebagai prajurit biasa dan tetap menjadi singa di setiap medan. Umar tidak memecatnya karena benci, tetapi karena ia takut manusia lebih mencintai Khalid daripada kemenangan dari Allah. Inilah puncak kejayaan Khalid, bukan ketika menang di perang, tetapi ketika ia memenangkan hatinya sendiri. Dialah pedang Allah yang tak pernah patah di medan perang. Namun pada akhirnya, bukan di tebasan pedang ia gugur, melainkan di atas pembaringan yang sunyi. Tubuhnya penuh luka, tanda kehidupan yang dihabiskan untuk jihad. Khalid berkata, "Aku mati di atas tempat tidur, seperti unta." Holmes sedang bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada pahlawannya. Wasiat terakhirnya
membuktikan kezuhudan seorang pejuang. Pada hari yang diberkahi, 18 Ramadan, tahun 21 Hijriah, sekitar 642 Masehi, pedang Allah akhirnya kembali ke pangkuan Rabb-Nya. Di rumah kecil di Homs, Khalid bin Walid menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum seorang pejuang yang telah menunaikan seluruh tugasnya. Syam menangis, prajurit menangis, bahkan musuh-musuhnya turut menundukkan kepala. Pedang Allah telah kembali, bukan dalam keadaan patah, tetapi setelah menuntaskan setiap amanah yang diberikan. Waktu terus berjalan, kerajaan tumbang, medan perang berubah. Tetapi nama Khalid bin Walid tetap berdiri, lebih kokoh daripada tembok-tembok kota yang pernah ia taklukkan. Di antara lembaran sejarah, namanya tertulis sebagai panglima yang tidak pernah dikalahkan. Lebih dari 100 pertempuran dan tidak satu pun yang memaksanya mundur. Bagi para prajurit, Khalid bukan hanya panglima, ia adalah keberanian yang hidup dan keteguhan yang menular. Bahkan Umar, yang pernah memecatnya, menangis saat mendengar kepergiannya dan berkata, "Wanita-wanita tidak akan pernah lagi melahirkan orang seperti Khalid." Tidak ada istana yang ia tinggalkan, tidak ada harta yang ia simpan. Warisan Khalid bukan emas, melainkan keberanian, ketauhidan, dan keteguhan tanpa syarat. Selama hati umat Islam masih berdenyut, nama Khalid akan selalu bergema sebagai simbol keberanian, ketegasan, dan ketaatan yang tidak pernah roboh. Khalid bin Walid telah pergi, tetapi pedang Allah tidak pernah mati. Ia hidup dalam diri setiap jiwa yang berani melawan ketakutan dan berpegang pada kebenaran, meski seluruh dunia menentangnya. Dan selama sejarah masih dibacakan, nama itu akan terus bersinar. Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah yang terhunus.